Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana caranya menganalisis data sentimen menggunakan algoritma naive Bayes pada RapidMiner. Yang pertama-tama kita siapkan datanya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk data sentimennya. Nah, pertama kita search Twitter dulu ya, operator search Twitter. Lalu di sini kita masukkan query-nya yang ingin kita cari. Berhubung untuk ujian akhir semester saya menggunakan query Muhaimin Iskandar. Nah, ini juga sudah terhubung koneksinya. Mari kita lihat dahulu. Dan di sini saya batasi limitnya sebanyak 5.000. Kita cari, coba. Oh, ini belum terhubung. Ya, bisa dilihat di sini data untuk Muhaimin Iskandar sebanyak 1075 ya. Padahal tadi sebelumnya sudah saya berikan batasan atau limit sebanyak 5.000, tetapi data yang berhasil didapatkan hanya 1075. Nah, kalau kita lihat di sini banyak kolom-kolom yang sebenarnya tidak kita pakai, kita hanya menggunakan kolom teks. Nah, caranya yaitu kita menggunakan operator atribut. Ya, ini kita masukkan di sini. Nah, di sini kita lihat atribut, pilihnya filter type single, atributnya teks. Nah, coba kita jalankan ulang. Connection. Nih. Nah, ini data sebelumnya ya, yang tadi yang banyak kolom-kolomnya, dan ini yang hanya dipanggil teksnya saja. Nah, setelah kita filter atau menyeleksi kolom yang kita gunakan, selanjutnya kita menghilangkan teks-teks seperti ini, RT ya, atau retweet, menggunakan replace. Nah, kita hidupkan, tempel sini. Nah, tekan, ini hubungkan ke sini. Jadi apabila kita menggunakan fitur operator replace, nah di sini lihat replace yang mau kita ganti, rt add titik bintang titik 2 spasi. Nah, kita jalankan. Maka yang sebelumnya yang ada rt-nya nih, retweet, maka hilang ya. Jadi lihat. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan link atau URL yang terdapat di dalam data ini. Contohnya seperti, ntar kita cari dahulu nih, ada ya HTTPS. Nah, yang kayak gini kita hilangkan. Ini kan di akhir ya, kita lihat apakah ada yang di sebelumnya. Nah, seperti ini akan kita hapus. Ini pertama ya. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan ini bila HTTP-nya ada di depan. Nah, ini replace HTTP untuk yang di depan. HTTPS titik bintang tanda tanya spasi. Kita jalankan lagi. Nah, ini hasil sebelumnya ya, yang HTTP-nya belum terhapus. Mana tadi kita cari? Nah, ini
row ke 981. Ini kan ada HTTP-nya ya. Nah, ini apabila kita telah replace 981. Ya, sudah hilang ya. Nah, tapi yang di belakang masih ada nih. Nah, kita menggunakan replace yang kedua. Yang ini. Ini replace-nya https _2 terus bintang. Ya. Kita hapuskan, bukan kembali. Lalu kita jalankan. Nah, ini data sebelumnya. Sudah dilihat ya, di sini masih ada HTTPS. Ini row 1071. Nah, ini banyak nih ya. Nah, ini yang sudah kita replace. Yang sudah kita hilangkan. Nah, hilang ya. Di row 1013. Ya, sudah hilang HTTPS. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan hashtag. Ya, di sini ada hashtag. Ada ya, ada atau tidak. Ya, jadi ada beberapa tweet yang menggunakan hashtag. Nah, seperti ini. Hashtag pekerja migran Indonesia. Ini akan kita hapus menggunakan replace hashtag ini yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang di replace apa? Ini simbol pagar, titik, bintang, terus tanda tanya, spasi. Ya, bisa dilihat. Ini kita hubungkan kembali. Ya, kita jalankan. Ya, ini data yang sebelumnya. Hashtag. Tadi ada di mana hashtag ya? Cari terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah hilang atau belum ya. Nah, dataset pada 516, lihat di sini ada hashtag ya. Ini original. Jalankan. Oh, ini karena di akhir ya. Jadi kita terus membuat seperti yang tadi. Coba kita cek dahulu ada atau tidak hashtag di depan. Sepertinya tidak ada ya hashtag untuk di depan. Oh, ini kita coba sini. Ya, rata-rata hashtagnya ada di belakang. Ya, ini hashtagnya di belakang. Jadi kita menghilangkannya cukup tambahkan di sini. Ini dihapus. Ya, kita jalankan ulang. Ya, maka hashtag yang tadi ada di row nomor 516. Ya, seingat saya 516 ya. Ya, maka di sini akan hilang. Ya, sudah hilang. Nah, sekarang ini kan banyak yang mention ya, yang
kita sebut akeong. Nah, ini kita juga akan kita hilangkan menggunakan replace mention. Ini kodenya ya, ini kita hidupkan dahulu, tekan jalankan. Ya, kita cek ulang. Di sini kita cari ya, ini banyak mention ya, 130. Coba kita cek yang ini 130 ya, sudah hilang ya mentionnya ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghilangkan simbol-simbol yang terdapat pada data ini. Nah, ini kayak ini di akhir ya, karena di akhir. Jadi karena di akhir kita tambahkan satu lagi aja ya, replace. Ini replace, kita ubah namanya mention 2, mention kedua maksudnya ya, mention kedua. Ini kita masukkan add titik bintang. Nah, kita hapus. Ini kita hubungkan di sini. Nah, ini juga yang tadi buat simbol ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini karakternya. Ini kita hubungkan. Nah, kita masukkan sini. Lalu kita lihat hasilnya. Ini sebelum mention keduanya sudah dihapus ya. Kita cek apakah ada mention lagi. Ya, sudah tidak ada. Tapi ada beberapa data yang kosong ya, atau datanya ini. Nah, nanti kita hilangkan datanya. Ini juga yang simbol. Ya. Terus, nah, karena di sini terlalu panjang prosesnya, maka akan kita masukkan ke dalam sebuah map disebut dengan subproses enable. Jadi yang ini kita blok, Ctrl X di sini. Nah, kita klik 2 kali subproses, kita masukkan Ctrl V. Nah, ini proses yang tadi ya. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita hubungkan ini ya. Nah, ini ada fungsi lagi namanya trim untuk menghapus white space yang tidak digunakan. Kita jalankan apakah masih benar datanya. Ya, ini yang sudah di trim ya. Ya, syarat-syarat yang tadi kita replace atau kita hilangkan sudah tidak ada ya. Nah, cuman di sini masih ada beberapa data yang tanda tanya karena data tersebut habis karena kita menggunakan fungsi tadi yang ini replace ya. Bagaimana kita menghilangkannya? Nah, ini kita hidupkan. Nah, di sini kita pilih teks, lalu pilih yang is not missing. Jadi teks akan difilter hanya menampilkan teks-teks yang ada isinya gitu. Ini dihubungkan ya, ini untuk melihat perbandingannya kita jalankan. Nah, kita bisa melihat di sini data sebelum di filter ya,
ada 1075. Nah, ini data yang sudah dihilangkan yang ada tanda tanyanya atau data yang kosong. Jadi semua data ada sebanyak 1034. Coba kita cek di sini, tadi data yang kosong di nomor 528. Kita cek di sini 528. Ya, sudah tidak ada ya yang tanda tanya ya. Nah, masalah selanjutnya di sini banyak kata-kata yang terduplikat. Ya, seperti ini bisa dilihat ya, banyak data-data yang duplikat. Bagaimana kita menghilangkan data yang duplikat? Nah, kita balik ke sini. Kita searching di sini duplikat. Nah, yang ini ya, yang remove duplikat. Kita dark. Ini kita silang dulu. Ini kita hubungkan dari sini ke sini. Ini yang originalnya, biar kita lihat perbandingannya. Kita jalankan. Ya, ini data yang sebelumnya diduplikat. Yang sebelumnya belum difilter ya, data yang belum dihilangkan, data yang duplikat masih ada sekitar 1034 data, dan setelah dihilangkan duplikatnya ada sekitar 194 data. Oke. Nah, ya, karena banyak yang duplikat jadi datanya berkurang banyak. Langkah selanjutnya adalah kita mengekspor hasil dari pencarian data tadi ya menggunakan write CSV. Ya, ini tarik, close dulu. Nah, ini masukkan. Nah, ini klik 2 kali. Kita misalkan di sini data Muhaimin Iskandar. Oke. Klik open saja. Lalu kita jalankan. Ya, ini sudah keluar hasilnya. Coba kita cek ke dokumen. Muhaimin Iskandar ya, sudah ada ya. Kita buka. Nah, ini data yang tadi setelah kita ekspor ya. Ini data-datanya. Nah, untuk mencari data sentimen, yaitu kita harus memasukkan secara manual ya. Di sini kita menambahkan header baru namanya sentimen. Nah, sentimen itu terdapat ada 2 ya. Jadi ada positif dan negatif. Ya, jadi seperti ini, misalkan ini Muhaimin Iskandar. Nah, ini tidak ada kata-kata yang berkonotasi negatif. Makanya kita di sini ketikkan positif. Nah, yang kedua juga sama positif. Nah, ini seperti kata-kata yang kurang berkonotasi positif ya. Jadi di sini kita masukkan negatif. Ya. Dan seterusnya. Jadi tidak usah untuk semua data yang dilabeli ya. Sentimennya hanya sekitar 20 atau 30% saja. Jadi mungkin nanti akan saya labeli sebanyak 50 sampai 60 data. Ya, setelah kita membuat data analisis sentimen menggunakan Rapid Miner, langkah selanjutnya adalah bagaimana algoritma Naive Bayes mempelajari data yang telah kita sediakan. Ya, di sini ada beberapa operator yang telah saya buat sebelumnya ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengambil data yang telah kita buat pada sebelumnya, yaitu menggunakan read CSV ya. Kita klik 2 kali, kita cari yang tadi Muhaimin Iskandar ya, klik next. Nah, ini kita namakan dulu ya, kita ganti role-nya, ini general, ini
label. Ya, finish. Ya. Setelah kita memasukkan data ya, kita coba cek apakah sudah ada. Ya, sudah masuk ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memfilter. Kan kemarin kan video pada sebelumnya ya, di sini ada beberapa teks yang belum kita masukkan ya, sentimennya masih tanda tanya. Nah, agar yang tanda tanya tidak ngikut ya, kita menggunakan operator filter. Nih ke sini ya, filter, klik add filter. Ini kita pilih yang sentimen dan yang is not missing, karena kita akan mengambil data yang tidak kosong. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini data yang telah ada labelnya ya, atau telah terisi sentimennya. Hanya tersedia 52 data, dari sebelumnya ada 167 data, dan yang baru terlabeli hanya 52 data. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memproses data tersebut ya, menggunakan extension process document from data. Ini kita hidupkan dulu ya. Nah, ini kan kita sambungkan ya. Nah, di sini sebelum menggunakan proses dokumen ya, sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu operator tokenize, transform case, filter stop words, dan filter token by length. Ini ada di video-video sebelumnya ya. Nah, dan terus ini juga harus dimasukkan nominal to text. Nah, kita selipkan di sini ya. Coba kita jalankan. Ini sudah masuk ya data-datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan algoritma naive Bayes untuk mempelajari data yang telah kita sediakan. Ya, ini naive Bayes-nya. Kita hidupkan. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ya. Jadi agar algoritma ini dapat berjalan dengan baik, maka kita membutuhkan tempat untuk meletakkan datanya. Ini kan artinya training ya. Data yang kita proses dari data yang kita ambil, kita filter, lalu kita ubah menjadi dokumen to data, lalu di training oleh naive Bayes. Nah, model yang telah di training akan diletakkan di store model. Ya, kita masukkan di sini model input ya. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan data yang sudah dilatih ya, kita masukkan di sini. Masih tanda seru. Nah ya, ini sebelumnya harus disimpan terlebih dahulu ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah menyimpan, atau kita coba dengan nama lain, model Sentinel. Oke. Ini juga sama, kita ganti dengan nama lain, data latih Sentinel. Sentimen. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, ya di sini sudah masuk ya. Ini data latih yang tadi kita buat di sini. Ya, ini data modelnya, model yang sudah dilatih, dan ini model yang ini ya. Nah, ini hasilnya, ini bisa kita lihat. Jadi kata yang sering muncul yaitu Muhaimin dengan perbandingan negatif 23 dan positif 22 ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.